Oke, teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat list dan hyperlink atau link. Oke, guys, langsung saja kita akan membuka Sublime Text dan membuka sekalian browser buat menjalankannya nanti, guys. Dan sebelumnya sudah saya membuat dua file HTML yang bisa kita buat hubungkan nanti ketika menggunakan hyperlink atau tag link. Oke, guys, yang pertama di sini kita akan membuat seperti biasanya, yaitu struktur dasar dari HTML. Oke. Nah, dalam detailnya kita bisa isikan seperti ini. Silakan teman-teman mengikuti saja dan saya akan membuatnya di sini dan sekalian menjelaskan beberapa bagian kepada teman-teman. Oke, yang pertama kita buat itu adalah list, guys. Seperti biasanya, misalkan kita membuat list nama-nama pemrograman ya, list. Oke, terus untuk membuat listnya ada dua tag list yang biasa digunakan, yaitu ordered list dan unordered list. Ada unordered list ini yaitu uh, berbentuk titik bulat hitam, kotak-kotak atau beberapa subjek lainnya. Sedangkan kalau ordered list itu berbentuk alfabet, number, dan lain sebagainya, guys. Oke, kita mulai dari unordered list. Misalkan kita membuat list bahasa pemrograman ya, guys. Oke, misalkan di sini kita membuat bahasa pemrograman HTML lah. Oke, terus untuk keduanya PHP dan ketiga list tentang bahasa pemrograman lain, misalkan Python. Dan keempat list tentang bahasa pemrograman kita, misalkan Ruby, guys. Oke, teman-teman, biar tidak banyak waktu, kita bisa mengkopikan ini terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan membuat bagaimana list menggunakan tag ordered list. Oke, yang pertama kita akan membuat seperti ini. Terus kita akan langsung paste seperti di atas, guys. Oke. Kalau udah seperti ini, kita bisa membuatnya, kita bisa melihat hasilnya di sini, guys. Oke. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan di unordered list, kita bisa mengganti bulatan-bulatan hitam ini menjadi tipe yang lain. Misalkan kita menggunakan tipe yang penting, guys, jangan menggunakan alfabet, nomor di sini. Dia nggak bisa nanti memproses. Tapi yang dia bisa proses di sini yaitu berupa subjek-subjek yang lain. Misalkan kotak-kotak hitam. Jadi cara membuatnya yaitu square. Oke, kita simpan dan coba lihat di sini, guys, perubahannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bulatan hitam yang pertama berubah menjadi kotak hitam. Oke. Dan selanjutnya kalau di sini di ordered list ini bisa kita menggunakan tipe alfabet, nomor, dan lain sebagainya. Misalkan kita menggunakan alfabet dari huruf besar A kapital. Oke, langsung saja kita simpan, guys. Dan coba kita melihat bagaimana perubahannya. Dan teman-teman bisa melihat di sini perubahan antara yang pertama dan yang baru. Oke, setelah ini teman-teman, untuk penjelasan tentang pembuatan list cukup sampai di sini.
Dan teman-teman kalau menggunakan tipe lain, tinggal mengganti huruf A ini, begitu juga di atas square ini, misalkan menggunakan circle, misalkan menggunakan list bentuk bulatan hitam, bisa teman-teman mengganti square ini dengan circle, num, list, dan lain sebagainya. Oke, lanjut teman-teman, cara membuat link atau hyperlink. Oke, kita akan membuat di sini baris barunya. Sekarang kita membahas tentang link, dan yang pertama kita buat biar lebih bagus, itu hyperlink, guys. Oke, setelah ini teman-teman, untuk membuat link itu adalah menggabungkan atau menghubungkan beberapa situs-situs yang satu domain dengan tampilan HTML yang pertama, ataupun menghubungkan situs eksternal atau di luar satu domain dengan halaman website yang pertama atau web HTML yang pertama. Misalkan kalau di satu domain itu yaitu file HTML yang satu folder ataupun beda folder. Sedangkan kalau menghubungkan link di luar atau eksternal itu seperti menghubungkan link situs-situs tentang Google, menghubungkan Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, teman-teman, sesuai dengan keperluan desain HTML-nya. Oke, misalkan kita akan membuat contoh seperti ini, guys. Cara membuatnya. Nah, di sini setelah hyperlink referensi ini, guys, kita akan membuat atau mengisi di sini sumber situs yang kita kunjungi. Misalkan kita mengunjungi situs Google. Oke, teman-teman bisa mengisikan di sini alamat Google. http://google.com ya. Ini kurang lengkap, guys. Nah, setelah teman-teman mengisi ini, teman-teman jangan lupa menulis nama situs yang teman-teman maksud di sini sebagai deklarasi dari sumber yang kita isikan. Jadi kita Google. Oke, salah. Coba kita simpan dan kita melihat perubahannya, guys. Oke, di sini sudah kelihatan tulisan Google dari sini. Nah, teman-teman, kalau kita mengklik tombol ini atau Google ini, teman-teman bisa juga menggunakan button ya. Akan secara otomatis membuka halaman Google. Oke, coba kita buka. Teman-teman jangan lupa laptopnya sudah terhubung dengan internet ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini langsung membuka halaman Google dan bisa kembali. Oke, begitu juga selainnya, misalkan menghubungkan Facebook, WhatsApp, dan beberapa website yang lain yang dibutuhkan dalam desain HTML ini. Oke, seterusnya ada juga terkadang menggunakan tag link ini menghubungkan beberapa file HTML yang satu domain dengan tampilan awal, atau biasanya itu indeks yang membungkus beberapa file HTML atau menu-menu dalam HTML. Oke, misalkan saya sudah membuat satu file HTML di sini, tapi yang pastinya sebelumnya saya sudah menyimpannya dalam satu folder. Teman-teman juga menyimpannya dalam folder yang lain, tetapi biar nggak lebih ribet kerjanya, teman-teman lebih bagus menyimpan file HTML yang kita hubungkan itu dalam satu folder. Oke, caranya yaitu dengan cara seperti ini. Dan kita akan menuliskan nama filenya. File yang sudah saya buat itu namanya yaitu belajar02.html.
Dan di sini teman-teman mengisikan nama situs yang kita deklarasikan, yaitu halaman kedua aja. Halaman kedua. Oke. Nah, setelah ini kita simpan dan coba kita running di sini, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Dan kalau kita mengklik ini, halaman kedua ini, maka secara otomatis akan terbuka halaman website yang kedua, yaitu list nama-nama makanan dan lain sebagainya. Dan di sini sudah saya men-setting teman-teman, sudah aku setting untuk kembali ke tampilan awalnya kalau kita mengklik di sini, yaitu halaman 1. Dan di sini sudah aku setting, dan kalau kita klik maka kembali ke tampilan yang pertama. Oke guys, kita lanjutkan. Di dalam satu halaman website itu biasanya ada beberapa informasi yang sangat banyak sekali dan sangat penting. Namun yang teman-teman butuhkan adalah informasi yang ketiga. Nah, teman-teman pengen agar waktunya sangat singkat sekali untuk melihat informasi itu. Maka di sini bisa kita setting, yaitu fakultas teknik. Oke, fakultas teknik. Nah, teman-teman, sebelumnya kita membuat paragrafnya tentang fakultas teknik. Dan di sini kita jangan lupa membuat ID-nya apa. Oke, misalkan ID-nya adalah Andre misalkan. Oke, Andre. Terusnya teman-teman mengisikan informasinya di sini. Misalkan di sini Andre kuliah. Ande jurusan, misalkan di sini teman-teman mengisikan tentang Ande jurusan IT misalkan. Oke, kita blok terlebih dahulu dan memperbanyak informasi yang kita tampilkan guys. Oke. Nah, setelah ini kita jangan lupa menutupnya dan membuat baris baru untuk menampilkan informasi berikutnya teman-teman. Misalkan informasi yang kedua itu adalah tentang fakultas kedokteran misalkan. Oke. Terus kita akan membuatnya seperti ini guys. Seperti cara yang pertama, yaitu kita membuat paragrafnya dan ID-nya pertama. Oke, ID-nya misalkan Tono. Oke. Dan di sini kita akan mengisikan informasi tentang Tono. Tono jurusan dokter misalkan. Oke guys. Dan sebelumnya kita akan kopikan ini. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa membuat baris baru lagi. Dan untuk menampilkan informasi berikutnya guys, misalkan tentang fakultas pendidikan. Oke. Pendidikan. Dan seterusnya teman-teman seperti cara pertama, yaitu kita membuat paragrafnya dan ID-nya. Misalkan di sini saya membuat Budi. Oke, teman-teman. Dan seterusnya kita akan tampilkan informasi tentang Budi. Budi sedang belajar. Oke. Sedang belajar. Oke guys, setelah ini kita akan membuat penutupnya terlebih dahulu dan seperti ini. Oke. Dan untuk mengunjungi setiap informasi yang kita tampilkan ini, agar misalkan teman-teman tidak membutuhkan informasi tentang fakultas teknik,
Tapi teman-teman membutuhkan informasi tentang yang ketiga, tentang Budi. Nah, teman-teman bisa membuat di sini, memainkan beberapa tag di sini. Hanya saja agak beda sedikit. Di sumbernya kita akan menggunakan crash dan menuliskan ID-nya, yaitu Andre. Oke. Misalkan di sini kita membuat namanya yaitu informasi pertama. Informasi pertama. Dan seterusnya kita membuat tentang informasi yang kedua, itu Crash Tono. Dan namanya di sini adalah informasi kedua. Terus untuk yang ketiga sama saja dengan yang pertama dan kedua ini. Yang ketiga tadi namanya Budi. Oke. Informasi ketiga. Langsung kita simpan teman-teman dan coba kita tampilkan di sini. Informasi kedua, informasi kedua. Oke, di sini belum kita kasih baris baru, guys. Jadi tampilannya dekat banget. Kita akan membuatnya seperti ini. Oke. Misalkan teman-teman tidak membutuhkan informasi yang pertama, tapi membutuhkan informasi ketiga. Namun di sini karena sudah memainkan beberapa tag informasinya atau tag linknya, itu teman-teman, itu dengan cara mengklik bagian ketiganya, maka secara otomatis akan tampil bagian ketiga. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Oke guys, sekian tutorial atau cara membuat list dan link